Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumisri SOSI MPD, Koordinator Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Pada kesempatan ini ingin berbagi tentang kegiatan bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saat ini berada di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah kami, Bapak Haji Nasril SPD MPD. Kita ketahui bersama bahwa kegiatan bimbingan dan konseling ini merupakan hal yang penting dari sebuah lembaga pendidikan, di mana bimbingan konseling ini bagaimana kita membantu terhadap seluruh peserta didik kita dalam berbagi bagaimana menyelesaikan permasalahan, meningkatkan prestasi, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka azas-azas konseling ini ada sifatnya azasnya rahasia, kemudian kesukarelaan, sifatnya keterbukaan, kemandirian, dan jenis-jenis layanan yang ada juga beraneka ragam. Layanan konseling itu bisa bersifat layanannya orientasi, kemudian sifatnya informasi, penempatan dan penyaluran, serta layanan konseling individu, ada kelompok, klasikal, dan berbagai macamnya. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan hal-hal yang kami lakukan di bimbingan konseling SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Yang pertama, dalam kegiatan kita ini, kita tentu membutuhkan konselor yang akan memberikan layanan itu yang andal dan profesinya tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci ini kami memiliki guru bimbingan konseling. Sebagai konselor itu ada 9 orang. Dan dari 9 ini ada yang basicnya dari konseling Islam, ada yang psikologi, kemudian ada yang memang murni dari pendidikan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian dalam kegiatan bimbingan konseling ini, hal yang pertama kita membutuhkan tentu administrasi di bidang layanan bimbingan dan konseling. Di administrasi BK ini, bimbingan konseling ini saat ini dipegang oleh sahabat kami Bu Risna Rianti SPD. Beliau juga basicnya terkait dengan administrasi bimbingan konseling, bagaimana mengadministrasikan segala kegiatan-kegiatan yang ada di layanan bimbingan konseling, baik tentang data individu, kemudian program-program kegiatan, sampai nanti pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di bimbingan konseling. Kemudian kegiatan di bimbingan konseling ini ada yang sifatnya konseling individu. Nah, konseling individu ini bagaimana kita melaksanakan kegiatan konseling ini secara pribadi ataupun individu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri siswa. Untuk layanan konseling individu ini bisa siswa itu sendiri yang hadir langsung di ruangan konseling, kemudian ada yang direkomendasikan dari wali kelasnya, ataupun dari pihak-pihak yang lain yang menginginkan merekomendasikan atau meminta bantuan agar siswa tersebut diberikan konseling individu termasuk dari bidang kesiswaan dan bidang lainnya. Kemudian kita juga memiliki layanan untuk klasikal. Klasikal ini dalam bentuk suatu kelas yang kita berikan materi ataupun tema-tema yang terkait dengan kegiatan siswa selama mereka berada di dalam masa pendidikan. Contoh untuk kelas 11 itu biasa kita berikan di dalam klasikal itu tema tentang pilihan karir setelah tamat daripada SMK. Artinya apa? Siswa ketika sudah tamat dari SMK ini mereka punya pilihan terhadap karir yang akan mereka jalani di masa yang akan datang. Nah, nanti mereka ini juga akan terbagi. Ada yang memilih karirnya nanti untuk melanjutkan studi pendidikan. Nah, di kegiatan kita, studi pendidikan ini dipegang oleh Pak Muhammad Roni SPD. Segala sesuatu terkait dengan siswa yang sudah memilih untuk melanjutkan kepada perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, sekolah lanjutan, baik daripada informasi perguruan tingginya, kemudian bagaimana cara mendapatkan beasiswanya, bagaimana alur pendaftaran, pembuatan akun, sampailah nanti siswa ini seluruhnya bisa diterima di perguruan tinggi yang terdaftar dan mereka menginginkan perguruan tinggi tersebut. Yang pada akhirnya nanti kita mendapatkan data berapa persentase daripada siswa kita ini yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sekian banyak kegiatan-kegiatan kita di bimbingan konseling SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci ini,
Maka kami tentu sebagai konselor yang ditunjuk berharap mudah-mudahan SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci ini dengan adanya kegiatan bimbingan dan konseling ini bisa membantu siswa peserta didik kita dalam urusan pribadi mereka, termasuk juga tentang sekolah dan karir mereka kepada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semakin hari juga semakin solid, perlengkapan kita juga semakin lengkap dengan data-data yang ada, sehingga kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk siswa kita dan juga tentu bermanfaat untuk sekolah kita SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.